Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya, siapakah sebenarnya dirimu yang terdalam, jiwa yang ada di balik wajahmu, di balik pikiranmu, bahkan di balik segala yang kau sembunyikan? Ilmu tasawuf telah membukakan sebuah rahasia besar tentang 7 tahapan jiwa, sebuah perjalanan yang tidak semua orang berani tempuh, karena jalannya sunyi, penuh misteri, dan terkadang menyakitkan. Namun pada akhirnya, hanya mereka yang menapakinya yang akan menemukan ketenangan sejati. Malam ini, mari kita singkap tabir yang selama ini menutupi hakikat jiwa. Dengarkan dengan hati, bukan hanya telinga. Sebab kata-kata ini bukan sekadar pengetahuan, melainkan cermin yang akan memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Dan di titik itu, engkau akan mengerti, perjalanan ini bukan tentang orang lain, melainkan tentangmu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin mengajakmu. Jika engkau merasakan getaran dari perjalanan ini, tekan tombol like sebagai tanda bahwa jiwamu siap berjalan, dan tinggalkan komentar dengan kata hati yang tulus, agar perjalanan ini tidak berhenti pada dirimu saja, melainkan mengalir sebagai cahaya bagi jiwa-jiwa lain yang sedang mencari jalan pulang. Bab 1. Pintu misteri jiwa. Pernahkah engkau merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa dijelaskan, seakan ada ruang tersembunyi yang tidak pernah tersentuh? Tasawuf mengisyaratkan bahwa manusia bukan hanya tubuh dan pikiran, melainkan lautan jiwa yang dalam, penuh rahasia dan lapisan-lapisan kesadaran yang saling menutupi. Jiwa itu tidak diam, ia bergerak, berubah, bahkan berevolusi dalam sunyi. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya, karena mereka sibuk mengejar dunia luar, hingga melupakan bahwa di dalam dirinya ada alam lain yang jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Inilah yang disebut sebagai perjalanan jiwa, perjalanan yang tidak semua orang berani memasukinya. Bayangkan dirimu berdiri di hadapan sebuah pintu raksasa yang gelap, dihiasi ukiran-ukiran tak terbaca, seakan menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Pintu itu tidak terbuka dengan tangan, melainkan dengan kesadaran. Ketika hati mulai bertanya, ketika jiwa mulai gelisah, pintu itu mulai bergetar, seolah memberi tanda bahwa waktunya hampir tiba. Namun begitu pintu itu terbuka, engkau akan mendapati 7 lorong panjang yang harus dilewati. Setiap lorong adalah ujian, setiap ujian adalah cermin, dan setiap cermin memantulkan wajahmu yang sebenarnya, bukan wajah yang kau tunjukkan kepada dunia. Inilah 7 tahapan jiwa dalam ilmu tasawuf, sebuah peta perjalanan batin yang menyingkap lapisan-lapisan terdalam dari keberadaan manusia. Tahapan ini bukan sekadar teori, melainkan realitas yang bisa dialami siapa saja yang berani masuk ke dalam dirinya. Tetapi jangan bayangkan jalan ini mudah, karena ia penuh duri, bayangan, dan godaan yang bisa membuatmu menyerah sebelum melangkah jauh. Sebab musuh terbesarmu bukan orang lain, melainkan dirimu sendiri, dirimu yang belum kau kenal, yang bersembunyi di balik topeng-topeng kehidupan sehari-hari. Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah menyingkap tabir jiwanya. Mereka mengira hidup hanyalah tentang lahir, bekerja, mengejar dunia, lalu mati. Padahal ada kehidupan lain yang lebih nyata, kehidupan yang berada di dalam batin, yang menentukan kemana arah perjalananmu setelah jasad ini dikuburkan. Tasawuf menyebut bahwa siapa yang gagal memahami jiwanya, ia akan tersesat dalam pusaran hawa nafsu. Tetapi siapa yang berani menyelaminya, ia akan menemukan jalan menuju cahaya, jalan yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun, bahkan oleh kegelapan dunia sekalipun. Dan disinilah misterinya. Ketika engkau mulai menyadari adanya perjalanan batin, saat itu pula dunia luar terasa seperti sandiwara. Apa yang kau lihat hanyalah bayangan, sementara hakikatnya tersembunyi di dalam dirimu. Pertanyaannya, apakah engkau siap menyingkap tabir itu? Apakah engkau berani melangkah masuk, menembus 7 tahap jiwa yang akan menguji keteguhan hatimu? Sebab begitu engkau masuk, tidak ada jalan kembali. Kau hanya bisa terus maju, hingga menemukan siapa sebenarnya dirimu, dan siapa yang sesungguhnya bersemayam di dalam hatimu. Bab 2. Jiwa yang terkurung dalam bayangan, nafs amarah. Tahap pertama yang harus dilewati dalam perjalanan jiwa
adalah pertemuan dengan kegelapan paling pekat dalam diri yang disebut sebagai nafs amarah. Ia adalah jiwa yang mendorong manusia untuk berbuat jahat, untuk tunduk pada hawa nafsu, untuk menenggelamkan diri dalam kenikmatan sesaat tanpa peduli pada akibatnya. Jiwa ini bagaikan penjara yang dindingnya terbuat dari bisikan-bisikan gelap. Semakin engkau menuruti keinginannya, semakin tebal dinding itu mengurungmu hingga kau merasa mustahil menemukan jalan keluar. Bayangkan ada seekor binatang buas yang bersemayam di dalam dadamu. Ia lapar, rakus, dan tidak pernah kenyang. Setiap kali engkau memberinya makan dengan keinginan dunia, ia semakin kuat, semakin ganas, dan semakin menguasai langkahmu. Jiwa amarah inilah yang membuat manusia bisa menjadi kejam, serakah, dan lupa akan Tuhannya. Ia bukan musuh yang datang dari luar, melainkan musuh yang tumbuh dari dalam, yang menyamar sebagai bagian dari dirimu sendiri. Namun, ada satu rahasia yang jarang disadari. Nafs amarah tidak sepenuhnya musuh. Ia adalah cermin pertama yang harus kau tatap. Dari dialah engkau belajar mengenali sisi gelapmu. Sebab bagaimana mungkin engkau bisa mencari cahaya kalau engkau tak pernah tahu betapa pekatnya kegelapan? Inilah paradoksnya. Untuk menemukan Allah, engkau harus berani menatap wajah hitam dalam dirimu, mengakuinya lalu menaklukkannya. Jika engkau lari, ia akan memburu. Jika engkau pura-pura tidak tahu, ia akan menjeratmu semakin dalam. Pertarungan dengan nafs amarah adalah peperangan batin yang tidak pernah selesai dalam sekejap. Ia membutuhkan kesabaran, zikir, mujahadah, dan keberanian yang luar biasa. Terkadang engkau akan merasa kalah, jatuh ke jurang, lalu menyesal. Tetapi justru dari jatuh bangun itulah jiwa ditempa. Setiap kali engkau melawan bisikan kegelapan itu, meski hanya sekali, sejatinya engkau sedang memecahkan satu demi satu batu penjara yang mengekangmu. Dan disinilah letak misterinya. Banyak orang hidup seumur hidup tanpa pernah sadar bahwa dirinya hanyalah budak dari jiwa amarah. Mereka merasa bebas, padahal setiap langkahnya dikendalikan oleh keinginan-keinginan gelap yang tak pernah terpuaskan. Pertanyaannya, apakah engkau salah satunya? Atau apakah engkau siap menantang binatang buas itu, berhadapan dengannya, dan perlahan menaklukkannya dengan cahaya? Karena hanya dengan mengalahkan jiwa amarah, engkau bisa melangkah ke tahap berikutnya, tahap di mana penyesalan mulai berbisik dan kesadaran mulai membuka matanya. Bab 3. Jiwa yang menyalahkan diri, nafs lawamah. Setelah engkau bertarung melawan kegelapan nafs amarah, tibalah pada tahap yang lebih halus namun tak kalah menyakitkan. Nafs lawamah, jiwa yang menegur dan menyalahkan dirinya sendiri. Inilah saat di mana hati mulai terbangun dari tidur panjangnya. Setiap kesalahan yang dilakukan tidak lagi terasa biasa, melainkan menimbulkan luka batin, seakan ada suara samar yang berbisik. Mengapa kau lakukan itu? Mengapa kau khianati dirimu sendiri? Bisikan itu bukan datang dari luar, melainkan dari bagian jiwa yang mulai sadar akan cahaya. Namun jangan salah, tahap ini bukan berarti kedamaian langsung hadir. Justru disinilah pergulatan batin menjadi semakin keras. Jiwa lawamah adalah cermin yang retak, memantulkan bayanganmu dalam bentuk yang penuh luka. Kau melihat dirimu bukan sebagai sosok yang mulia, tetapi sebagai makhluk yang rapuh, penuh dosa, dan sering jatuh. Kesadaran itu menusuk, membuat hati gelisah, membuat malam-malam terasa panjang, seakan ada api yang membakar dari dalam. Tetapi dari api itulah kesucian mulai ditempa. Bayangkan dirimu berjalan di tepi jurang. Satu langkah salah bisa membuatmu jatuh, tetapi engkau sudah tak lagi tenang untuk berjalan dengan sembrono. Inilah jiwa lawamah. Ia selalu menarikmu kembali ketika engkau terjatuh, meski dengan luka dan air mata. Ia mengingatkanmu bahwa engkau bukan sekadar tubuh yang mengejar dunia, melainkan ruh yang haus akan Tuhan. Setiap penyesalan yang muncul adalah tanda bahwa hati masih hidup, bahwa Allah belum meninggalkanmu, bahwa masih ada pintu ampunan yang terbuka. Tetapi hati-hati, sebab nafs lawamah pun penuh jebakan. Ia bisa membuatmu terjebak dalam lingkaran rasa bersalah yang tak kunjung selesai, hingga kau kehilangan harapan. Ada kalanya manusia merasa dirinya terlalu kotor untuk kembali, terlalu hina untuk diampuni.
Padahal bisikan putus asa itu bukan dari jiwa, melainkan dari iblis yang ingin memutuskan jalanmu menuju cahaya. Maka jangan biarkan penyesalan berubah menjadi keputusasaan. Jadikan penyesalan sebagai cambuk, bukan rantai. Dan disinilah letak misteri yang menakutkan sekaligus indah. Semakin dalam kau merasakan penyesalan, semakin dekat pula dirimu pada cahaya. Air mata yang jatuh di sepertiga malam adalah tanda bahwa jiwa sedang dicuci dari noda. Setiap kali kau berkata, "Ya Allah, aku menyesal," maka langit seakan bergetar, sebab engkau baru saja mengetuk pintu yang hanya dibuka oleh mereka yang benar-benar tulus. Pertanyaannya, beranikah engkau merangkul luka itu, menerima air mata itu, dan membiarkannya menuntunmu ke tahap berikutnya, tahap di mana cahaya mulai terasa lebih nyata daripada bayangan. Bab 4. Jiwa yang mendapat ilham, nafs mulhamah. Setelah melalui badai penyesalan dalam nafs lawamah, tibalah engkau pada sebuah gerbang yang terasa lebih tenang namun syarat rahasia. Nafs mulhamah, jiwa yang mulai mendapat ilham. Pada tahap ini, manusia merasakan kehadiran cahaya yang berbisik halus ke dalam hati. Ia belum sepenuhnya jernih, namun cukup kuat untuk membedakan antara bisikan kegelapan dan panggilan nurani. Inilah momen ketika hati mulai merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar membimbingnya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi nyata dalam rasa. Nafs mulhamah adalah jiwa yang mulai terbuka terhadap inspirasi ilahi. Ia seakan mendapatkan arah, seperti seorang musafir yang tersesat lama dalam gurun gelap, lalu melihat cahaya samar di kejauhan. Cahaya itu membuat langkahnya lebih mantap, meski kadang masih ragu apakah cahaya itu nyata atau hanya fata morgana. Pada tahap ini, manusia mulai merasakan nikmatnya ibadah, indahnya doa, dan teduhnya zikir. Namun keindahan itu pun diuji, sebab godaan masih mengintai dari segala arah. Bayangkan sebuah ruangan gelap yang mulai retak, dan dari retakan itu masuk seberkas sinar matahari. Cahaya itu belum cukup untuk menerangi seluruh ruang, tetapi cukup untuk menyingkap sebagian isi yang selama ini tersembunyi. Demikianlah jiwa mulhamah, ia mulai melihat sisi-sisi kebenaran namun belum utuh. Maka muncullah ilham, intuisi, dan getaran-getaran halus yang membimbing manusia untuk memilih jalan yang lebih baik. Ilham itu datang bukan dari akal semata, melainkan dari bisikan lembut yang ditanamkan Allah ke dalam hati hambanya. Tetapi misteri tahap ini adalah, tidak semua ilham benar. Ada kalanya seseorang tertipu oleh bisikan hawa nafsu yang menyamar sebagai ilham. Disinilah kesabaran dan kehati-hatian diuji. Orang yang berada di tahap mulhamah harus belajar membedakan antara suara kebenaran dan tipuan yang halus. Ia harus terus menguji ilhamnya dengan cahaya wahyu agar tidak tersesat oleh cahaya palsu yang memantulkan bayangan kebenaran. Inilah yang membuat perjalanan jiwa menjadi penuh tanda tanya. Sebab semakin tinggi tingkatannya, semakin halus pula tipu daya yang datang. Namun satu hal pasti, semakin seseorang menjaga kesucian hatinya, semakin jernih pula ilham yang turun ke dalamnya. Jiwa mulhamah adalah bukti bahwa manusia tidak pernah ditinggalkan, bahwa Allah selalu menuntun hambanya yang sungguh-sungguh ingin kembali. Dan disinilah pertanyaan besar muncul, apakah engkau akan mengikuti cahaya itu hingga benar-benar membawamu keluar dari kegelapan? Atau engkau akan berhenti, puas dengan kilauan samar, tanpa pernah menyelam lebih dalam? Karena hanya mereka yang berani melangkah lebih jauh, yang akan sampai pada ketenangan jiwa sejati. Bab 5. Jiwa yang tenang, nafs mutmainah. Setelah melalui pergulatan penyesalan dan cahaya ilham yang samar, jiwa akhirnya memasuki tahap yang begitu dirindukan. Nafs mutmainah, jiwa yang tenang. Pada tahap ini, hati mulai merasakan kedamaian yang tidak lagi bergantung pada keadaan luar. Dunia bisa gemetar, harta bisa hilang, tubuh bisa sakit, tetapi hati tetap tenang, seakan ada samudera luas di dalam dada yang tidak terguncang oleh gelombang apapun. Jiwa ini tidak lagi haus oleh pujian manusia, tidak pula resah karena cercaan. Ia hanya mencari ridha Tuhannya, dan dalam ridha itu ia menemukan istirahat sejati. Namun jangan mengira ketenangan ini berarti perjalanan berakhir. Justru di sini misterinya semakin dalam.
Jiwa mutmainnah bukanlah jiwa yang bebas dari ujian, melainkan jiwa yang telah belajar menerima ujian dengan lapang dada. Ia bagaikan pohon tua yang akarnya menancap jauh ke bumi. Angin boleh mengguncang dahannya, badai boleh menerpa rantingnya, tetapi ia tetap tegak, karena yang menopangnya bukan lagi keinginan dunia, melainkan keyakinan pada Tuhan yang Maha Hidup. Inilah tahap di mana doa tidak lagi sekadar permintaan, melainkan perbincangan penuh cinta antara hamba dan Sang Pencipta. Bayangkan dirimu berdiri di tepi danau yang airnya jernih dan tenang. Langit terpantul sempurna di permukaan air, tidak ada riak sedikit pun. Begitulah jiwa mutmainnah. Ia menjadi cermin yang jernih, memantulkan cahaya ilahi tanpa distorsi. Ia bukan lagi budak hawa nafsu, bukan pula korban dari rasa bersalah yang menjerat, melainkan sahabat dari ketenangan yang berasal langsung dari Allah. Jiwa ini merasakan manisnya ibadah, bukan karena kewajiban, tetapi karena kerinduan. Namun di balik ketenangan itu, ada misteri yang jarang dibicarakan. Jiwa mutmainnah seringkali diuji dengan halus, bukan dengan musibah besar, melainkan dengan godaan samar. Rasa puas dengan diri sendiri, rasa bangga telah mencapai ketenangan, atau merasa lebih suci daripada orang lain. Jika engkau terjebak dalam jebakan ini, ketenangan yang murni bisa berubah menjadi kesombongan yang tersembunyi. Maka orang yang benar-benar berada di tahap mutmainnah tetap menjaga kerendahan hati, sebab ia tahu semua yang ia miliki hanyalah titipan. Dan disinilah puncak keindahan tahap ini. Jiwa mutmainnah mendengar panggilan lembut dari Tuhannya, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Namun pertanyaannya, apakah engkau hanya ingin berhenti di sini, merasa cukup dengan ketenangan? Ataukah engkau berani melangkah lebih dalam, menuju tahap yang lebih tinggi, di mana cinta kepada Tuhan bukan lagi sekadar ketenangan, tetapi api yang membakar seluruh ego, hingga yang tersisa hanyalah Dia semata. Bab 6. Jiwa yang ridha, nafs radiyah. Setelah jiwa merasakan ketenangan dalam nafs mutmainnah, ia pun melangkah ke tahap yang lebih dalam, nafs radiyah, jiwa yang ridha. Pada tahap ini, hati tidak hanya tenang menerima keadaan, tetapi benar-benar merangkul setiap takdir dengan rasa syukur. Pahit dan manis dunia bukan lagi ukuran, sebab yang dirasa hanyalah bahwa segala sesuatu datang dari Allah, dan karena itu semuanya indah. Inilah momen ketika air mata bukan lagi sekadar tanda penyesalan, melainkan tanda kebahagiaan karena dapat mencintai Allah dalam segala keadaan. Jiwa radiyah bagaikan seorang kekasih yang tidak lagi memilih-milih hadiah dari sang pujaan hati. Apapun yang datang, disambut dengan senyuman. Sakit pun terasa indah, miskin pun terasa nikmat, kehilangan pun terasa sebagai bentuk kasih sayang. Karena pada titik ini, yang dipandang bukan lagi bentuk lahiriah, melainkan rahasia ilahi yang bersembunyi di balik setiap kejadian. Jiwa seperti ini memandang kehidupan dengan mata hati yang tidak pernah keliru. Semua adalah kasih, semua adalah hikmah. Namun jangan kira tahap ini mudah dicapai. Banyak orang mengaku ridha, tetapi hatinya masih menyimpan keluh kesah tersembunyi. Ridha sejati adalah ketika mulutmu diam, hatimu tenang, dan pikiranmu tidak lagi mengeluh, bahkan dalam musibah paling besar sekalipun. Jiwa radiyah tahu bahwa setiap luka adalah surat cinta dari Allah. Setiap kegagalan adalah panggilan lembut agar ia kembali lebih dekat. Dan karena itu ia tidak menolak, tidak melawan, tetapi menerima dengan penuh ketundukan. Bayangkan seorang pengembara yang berjalan di tengah badai. Orang lain melihat penderitaan, tetapi ia melihat keindahan, sebab badai itu menuntunnya ke arah yang lebih benar. Begitulah jiwa radiyah. Dunia yang bagi kebanyakan manusia terasa menakutkan, baginya hanyalah taman ujian yang penuh bunga tersembunyi. Dan karena hatinya ridha, maka Allah pun ridha kepadanya. Rahasia paling agung dari tahap ini adalah timbal balik. Ketika seorang hamba ridha pada Allah, Allah pun ridha pada hamba itu. Namun disinilah muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah engkau mampu menerima semua takdir dengan hati lapang? Ataukah engkau hanya ridha pada hal-hal yang menyenangkanmu? Apakah engkau siap tersenyum bahkan ketika dunia merobohkan segalanya?
Karena hanya mereka yang benar-benar ridha yang dapat melangkah ke tahap berikutnya. Tahap di mana jiwa bukan hanya ridha, tetapi juga diridai, dipeluk erat oleh cinta ilahi yang tak terbatas. Bab 7. Jiwa yang diridai, nafs mardhiyah. Jika pada tahap sebelumnya jiwa belajar untuk ridha terhadap semua takdir Allah, maka pada nafs mardhiyah terjadi sesuatu yang lebih agung. Allah sendiri yang meridai jiwa itu. Bayangkan betapa dahsyatnya keadaan ini, ketika bukan hanya engkau menerima segala kehendaknya, tetapi Sang Maha Kuasa pun telah menerima dirimu dengan cinta. Jiwa ini telah mencapai makam kedekatan, seakan seluruh hidupnya menjadi gema dari kehendak ilahi. Nafs mardhiyah bukanlah sekadar jiwa yang tenang dan ridha, tetapi jiwa yang telah menjadi pilihan. Allah menjadikannya kekasih, menjadikannya sahabat, menjadikannya hamba yang istimewa. Pada tahap ini hati merasakan kebahagiaan yang tak dapat diguncang oleh apapun, karena kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada dunia, melainkan pada senyuman Tuhannya. Bayangkan betapa misterius dan indahnya hidup ketika engkau menyadari bahwa setiap langkahmu dipandang dengan kasih oleh Allah sendiri. Namun misterinya, jiwa mardhiyah seringkali tidak terlihat istimewa di mata manusia. Ia bisa saja hidup sederhana, tidak dikenal, bahkan diremehkan oleh banyak orang. Tetapi di langit namanya harum, doanya dikabulkan, dan setiap helaan nafasnya dipenuhi berkah. Dunia tidak mengenalnya, tetapi malaikat-malaikat menyalaminya. Inilah tahap di mana seseorang tidak lagi peduli pada pandangan manusia, karena ia sudah cukup dengan pandangan Allah. Bayangkan seseorang berjalan di tengah hiruk-pikuk dunia, namun wajahnya tetap teduh, langkahnya tetap ringan, dan hatinya selalu tersenyum. Ia tahu bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat, dan setiap detik adalah kesempatan untuk semakin dekat dengan kekasih sejati. Jiwa mardhiyah hidup dalam dunia, tetapi hatinya telah berpindah ke alam yang lebih tinggi. Ia bagaikan bintang di langit malam. Tidak semua orang memperhatikannya, tetapi ia tetap memancarkan cahaya bagi mereka yang tersesat. Pertanyaannya, apakah engkau siap mencapai tahap ini? Apakah engkau rela melepaskan keinginan manusia, pujian, penghormatan, bahkan pengakuan demi satu hal saja, ridha Allah? Karena hanya jiwa-jiwa pilihan yang sampai pada tahap mardhiyah. Dan dari sinilah pintu menuju puncak perjalanan jiwa mulai terbuka, puncak di mana hamba larut sepenuhnya dalam kehendak ilahi, hingga dirinya lenyap dan yang tersisa hanyalah Dia. Bab 8. Jiwa yang sempurna, nafs kamilah. Tahap terakhir dari perjalanan ini adalah nafs kamilah, jiwa yang sempurna. Inilah makam para wali, para kekasih Allah, jiwa-jiwa yang telah meleburkan seluruh keinginannya ke dalam kehendak ilahi. Pada tingkat ini, manusia tidak lagi digerakkan oleh ego, tidak lagi terikat oleh keinginan pribadi, dan tidak lagi resah oleh dunia. Ia berjalan di bumi dengan tubuhnya, tetapi hatinya selalu berada di hadirat Allah. Ia berbicara dengan manusia, tetapi setiap kata-katanya adalah pantulan cahaya. Ia bergerak, tetapi setiap langkahnya adalah ibadah. Jiwa kamilah bukan berarti tanpa kelemahan secara lahir, tetapi kelemahan itu telah ditelan oleh kesempurnaan batin. Inilah jiwa yang menjadi cermin sejati bagi cahaya Allah, sebagaimana Nabi Muhammad menjadi cermin sempurna yang memantulkan rahmat ilahi ke seluruh alam. Pada tahap ini, seorang hamba tidak lagi mencari dirinya, karena dirinya telah tiada. Yang ada hanyalah Dia. Misterinya adalah jiwa kamilah masih hidup di dunia, tetapi ia telah mati dari segala keterikatan duniawi. Ia hidup dengan ruh, bukan dengan nafsu. Bayangkan api yang membakar lilin. Lilin itu habis, tetapi cahayanya tetap menerangi. Begitulah jiwa kamilah. Ia melebur dirinya, tetapi justru dari peleburan itu lahir cahaya yang tidak pernah padam. Orang-orang yang bertemu dengannya merasakan ketenangan, seolah hatinya disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Jiwa kamilah bukan lagi sekadar pribadi, tetapi jalan, tanda, dan saksi bagi kebenaran. Ia menjadi bukti nyata bahwa manusia bisa mencapai derajat yang begitu tinggi jika mau menempuh perjalanan panjang menuju Allah. Namun jangan bayangkan jalan ini mudah. Untuk sampai pada nafs kamilah, semua lapisan jiwa sebelumnya harus dilewati. Amarah yang liar,
lawamah yang penuh penyesalan, mulhamah yang berilham, mutmainnah yang tenang, radiyah yang ridha, dan mardiyah yang diridai. Semuanya adalah tangga yang menguji kesabaran, iman, dan keikhlasan. Tanpa keberanian untuk melepaskan ego, tidak ada jiwa yang bisa mencapai kesempurnaan. Sebab kesempurnaan hanya muncul ketika manusia berani hilang dari dirinya sendiri. Dan inilah pertanyaan paling misterius dari semuanya. Apakah manusia biasa bisa mencapai tahap ini? Tasawuf mengatakan, pintu selalu terbuka bagi siapa saja yang mau berjalan dengan ikhlas, meski tidak semua sampai. Tetapi jangan lupa, perjalanan ini bukan tentang cepat atau lambat, bukan pula tentang mencapai puncak atau tidak. Ia adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, meski penuh luka, meski penuh air mata, hingga akhirnya Allah sendiri yang mengangkat jiwa itu ke derajat yang Ia kehendaki. Karena pada akhirnya, nafs kamilah bukanlah hasil dari usaha semata, melainkan anugerah dari Sang Maha Cinta. Bab 9, Misteri di balik 7 jiwa. Ketika engkau menoleh kembali ke perjalanan 7 tahap jiwa, engkau akan menyadari bahwa semuanya adalah satu kesatuan. Dari nafs amarah yang penuh kegelapan, hingga nafs kamilah yang bersinar dengan kesempurnaan, setiap tahap adalah cermin yang memantulkan wajahmu dalam bentuk yang berbeda. Misterinya, semua tahap itu sebenarnya telah ada dalam dirimu sejak awal. Engkau tidak sedang mencari sesuatu di luar, melainkan sedang menyingkap tabir demi tabir yang menutupi hakikatmu sendiri. Mengapa harus ada amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, hingga kamilah? Karena jiwa manusia adalah perjalanan dari kebinatangan menuju keilahian. Dari lumpur ke cahaya, dari egomu sendiri menuju kehendak Allah. Setiap tahap adalah tangga, dan tanpa satu pun darinya, engkau tidak akan bisa naik ke atas. Itulah rahasia tersembunyi. Kegelapan yang dulu engkau benci, sebenarnya adalah pintu awal menuju cahaya. Penyesalan yang dulu kau tangisi adalah air yang menyucikan hatimu. Dan ilham yang samar adalah tanda bahwa Allah selalu menuntunmu, bahkan ketika kau tersesat. Jalan ini penuh paradoks. Engkau harus jatuh untuk bisa bangkit, harus menangis untuk bisa tersenyum, harus kehilangan untuk bisa menemukan. Tasawuf mengajarkan bahwa setiap tahap jiwa adalah bahasa cinta Allah kepada hambanya. Bahkan saat engkau terjebak dalam amarah, Allah sedang menunjukkan bahwa engkau membutuhkannya. Bahkan ketika engkau menangis dalam lawamah, Allah sedang memanggilmu untuk kembali. Dan ketika engkau akhirnya mencapai mutmainnah, Allah sedang membisikkan, "Aku ada bersamamu." Misteri yang lebih dalam lagi adalah, perjalanan ini tidak pernah benar-benar selesai. Bahkan mereka yang mencapai nafs kamilah pun terus berjalan, sebab Allah tidak terbatas, dan kedekatan kepadanya tidak memiliki ujung. Setiap tahap hanyalah pintu menuju pintu berikutnya. Setiap kesadaran hanyalah awal bagi kesadaran yang lebih tinggi. Maka jangan pernah merasa selesai, jangan pernah merasa cukup. Karena jiwa yang merasa cukup berhenti tumbuh. Dan jiwa yang berhenti tumbuh akan kembali terperangkap dalam bayangan. Dan kini, tibalah kita pada sebuah pertanyaan yang mengguncang. Di tahap manakah engkau berada sekarang? Apakah engkau masih dikuasai nafs amarah? Ataukah engkau sudah mulai mendengar bisikan ilham? Apakah engkau telah menemukan ketenangan? Ataukah masih berjuang dalam gelisah? Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membangunkanmu. Karena sejatinya perjalanan 7 jiwa ini bukan tentang orang lain. Ia adalah tentangmu, tentang siapa dirimu, dan kemana akhirnya jiwa ini akan dibawa setelah semua tirai dunia disingkapkan. Bab 10. Penutup, rahasia jiwa dan kepulangan ke Allah. Pada akhirnya, perjalanan 7 jiwa bukanlah sekadar teori, bukan pula hanya kisah yang kita dengar dari kitab-kitab tasawuf. Ia adalah peta, sebuah jalan yang telah disusun oleh para arif billah agar manusia tidak tersesat dalam kegelapan dirinya sendiri. Setiap nafs yang kita lalui adalah jendela yang membuka pandangan baru, dari kebengisan hawa nafsu menuju kelembutan penyesalan, lalu pada cahaya ilham hingga ketenangan, keridaan, dan akhirnya kesempurnaan. Namun jangan salah sangka, jalan ini tidak lurus dan mulus. Ia berliku, penuh jebakan, dan kadang membawa kita jatuh berkali-kali.
tetapi justru disitulah letak rahasianya. Allah tidak menuntut kesempurnaanmu, Ia hanya ingin engkau tetap berjalan. Jika engkau renungkan dalam-dalam, 7 jiwa ini bukanlah tahapan yang harus dihafal, melainkan pengalaman yang harus dijalani. Setiap air mata yang jatuh, setiap rasa bersalah yang membakar, setiap ketenangan yang singgah sesaat, semuanya adalah bagian dari tarbiyah ilahi. Allah sedang mendidikmu melalui rasa sakit dan keindahan yang silih berganti. Dan bukankah itu yang membuat perjalanan ini terasa hidup? Tanpa jatuh, engkau tidak akan merasakan manisnya bangkit. Tanpa gelap, engkau tidak akan menghargai cahaya. Tanpa kehilangan, engkau tidak akan merindukan kepulangan. Maka, penutup dari perjalanan ini bukanlah kata selesai, melainkan kata pulang. Jiwa kita semua sedang berjalan pulang kepada Allah. Dari ketiadaan, kita datang. Di dunia kita diuji. Melalui 7 tahapan jiwa, kita dibersihkan, ditempa, dan dimatangkan. Dan pada akhirnya, kita akan kembali dengan wajah yang bersinar atau dengan hati yang masih penuh noda. Pertanyaannya, dalam keadaan apakah engkau ingin kembali? Dengan jiwa yang tenang, yang dipanggil lembut oleh Allah, atau dengan jiwa yang masih resah, terikat pada dunia yang akan ditinggalkan? Rahasia paling dalam dari perjalanan ini adalah bahwa setiap manusia membawa potensi untuk mencapai derajat tertinggi. Tidak ada yang benar-benar tertutup dari rahmat Allah, selama ia mau mengetuk pintunya dengan kerendahan hati. Bahkan jiwa yang terperangkap dalam amarah bisa bangkit menuju cahaya jika ia berani berjuang. Bahkan jiwa yang penuh dosa bisa disucikan jika ia berserah diri. Misteri tasawuf mengajarkan, yang terpenting bukan siapa engkau hari ini, melainkan siapa engkau berusaha menjadi esok hari. Karena Allah melihat hatimu, bukan masa lalumu. Dan kini, setelah semua tabir terungkap, engkau harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah engkau hanya menjadi penonton dalam perjalanan ini, ataukah engkau berani melangkah masuk ke dalamnya? Sebab 7 jiwa bukan sekadar kisah untuk didengar, tetapi jalan untuk ditempuh. Jalan yang sunyi, misterius, penuh air mata, tetapi juga penuh cahaya. Jalan yang pada akhirnya akan membawamu pulang ke pangkuan Allah, Sang Pemilik jiwa, yang sejak awal telah menunggu kepulanganmu dengan cinta yang tak pernah pudar. Saudaraku, perjalanan jiwa ini bukanlah akhir, melainkan pintu menuju awal yang baru. Setiap langkahmu, sekecil apapun, adalah tanda bahwa Allah masih menuntunmu menuju cahayanya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, sebab rahmat Allah lebih luas dari segala dosa dan kelemahan kita. Jika engkau merasakan hikmah dari perjalanan ini, jangan lupa untuk like sebagai penguat semangat dan tinggalkan komentar agar hati yang lain juga tersentuh oleh cahaya yang sama. Mari kita tutup dengan doa singkat. Allahumma ya Allah, terangilah hati kami dengan cahayamu. Kuatkan jiwa kami untuk tetap berjalan menujumu, dan jadikan setiap langkah kami sebagai jalan kepulangan yang engkau ridhai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.